Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget nih aku mau sharing lagi ke kalian gimana caranya menjadi pribadi yang produktif. So, mungkin kalian tuh udah sering banget kan ngedengerin terkait produktivitas seseorang. Nah, di sini aku mau ngasih tahu tips dan trik berdasarkan pengalaman pribadi dan hal-hal yang pernah aku lakuin terkait menjadi pribadi yang produktif. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video ini sampai habis. Oke guys, ngomongin soal produktif ini tuh sebenarnya nggak bisa banget dilepaskan sama gimana caranya kita manajemen waktu, sama gimana caranya kita mengambil keputusan ya. Jadi terkait produktif. Nah, di sini aku mau ngasih tahu dulu ya. Bedanya orang yang produktif sama orang yang gak produktif atau orang yang sibuk. Jadi kalau misalkan orang yang sibuk itu ya, secara gamblang itu bisa kita lihat dengan kalau misalkan kita ajak segala hal apapun itu dia selalu bilang iya ya. Itulah kenapa dia dibilang sibuk, jatuhnya tuh sibuk. Tapi kalau orang yang produktif dia berani berkata tidak. Kenapa dia berani berkata tidak? Karena dia udah punya prioritas, dia punya waktu, dia punya time management yang baik, sehingga dia tahu nih, dia nggak bisa ngelakuin ini karena ada hal yang lebih prioritas dibandingkan hal ini. Nah, jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya biar kita bisa jadi pribadi yang lebih produktif, yuk simak video ini sampai habis. Nah, tips untuk menjadi pribadi yang produktif itu adalah pertama kita tuh harus ada target. Nah, ngomongin soal target ya, jadi orang produktif itu merupakan orang yang tahu apa yang mau dia capai dan gimana cara untuk mencapainya. Nah, biasanya orang produktif tuh dia tuh nggak terlalu banyak punya targetnya tuh nggak terlalu banyak gitu loh, tapi jelas kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Dan untuk mencapai hal-hal tersebut biasanya dia bikin list sebelum tidur. Nah, jadi contohnya gini, besok aku tuh mau kuliah. Aku pengen jadi produktif nih di hari itu. Apa yang akan aku lakukan? Maka aku malamnya itu bakal bikin apa-apa aja kegiatan yang bakal aku lakuin. Contoh, aku bakal pergi nih rapat organisasi. Terus yang kedua nanti juga ada event yang mesti aku kunjungi untuk menambah wawasan, misalkan gitu ya. Nah, itu tuh udah di list di malam harinya kayak gitu. Jadi besoknya tuh aku tinggal datang mengunjungi atau datang menghadiri sesuai dengan apa yang udah aku list. Nah, biasanya kayak gitu. Dan di sini biasanya orang-orang produktif itu nggak segan untuk bilang tidak kalau misalkan ada yang minta tolong. Misalkan ya di jam itu tuh kita mau rapat nih, terus tiba-tiba ada teman kita minta tolong. Terus kita bilang nggak bisa dong, karena ini tuh udah jadi prioritas kita gitu loh. Ya, jadi berbicara tentang produktif itu sebenarnya berbicara tentang prioritas. Nah, terus yang kedua, ini tadi juga udah aku singgung di awal terkait punya prioritas ya. Jadi yang kedua itu untuk menjadi produktif itu kita harus punya prioritas. Jadi walaupun banyak hal yang ingin kita capai ya, baiknya itu kita mengutamakan hal-hal yang paling penting. Contohnya gimana? Contoh, nih kalau misalkan kita anak organisasi gitu ya, kita anak yang ikut-ikut organisasi gitu, misalkan ada banyak event yang kita ikuti atau kepanitiaan yang ada kita gitu loh, kita jadi panitia nih. Nah, terus tiba-tiba kita tuh rapat di hari dan jam yang sama. Itu bingung dong kayak gitu kan. Jangan sampai nanti kita tuh malah mengutamakan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Nah, gimana caranya kita tahu hal tersebut penting? Kita tahunya itu dari apabila tidak ada kita di sana kayak gitu kan, itu eventnya itu dirasa kurang kurang nggak berjalan lah kayak gitu. Dalam artian tuh kita ada jadi koor lah di situ. Paling enggaknya tuh misalnya kita tuh koor acara kayak gitu. Ya kalau misalkan kita nggak datang nih di rapat ini nih, di rapat kepanitiaan ini, ya gimana mau jalan gitu? Karena kan akan ada penyampaian dari koornya itu sendiri kayak gitu. Kalau misalkan kita tuh nggak terlalu nggak terlalu dapat jabatan yang wow banget, atau istilah kita tuh cuman anggota kak di kepanitiaan itu gimana menentukan prioritasnya? Nah, kalau saran aku lebih ke lihat waktunya. Siapa nih eventnya yang paling mepet? Biasanya gitu, jarang sih ada event yang mepet-mepet banget. Biasanya tuh kita lihat dulu event mana yang paling mepet. Nah, itu tuh yang kita prioritasin dulu.
Biasanya gitu. Ini juga berlaku untuk tugas ya. Tugas mana yang paling mepet itu yang dikerjain dulu. Ya, itu yang dijadiin prioritas biasanya gitu. Tapi jangan ngerjainnya deadline juga, H-1 jangan kayak gitu. Karena aku udah ngajarin untuk langsung tugas kayak gitu kan. Tapi ini kan aku ngomongin terkait skala prioritas. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang produktif itu cobalah untuk bangun lebih awal. Nah ini juga aku pernah cerita kalau aku tuh dulu sering banget bangun jam 3 pagi dan itu tuh udah mandi, udah beres-beres segala macam dan belajar. Ya, kenapa aku ngelakuin itu? Karena menurut aku dengan bangun lebih awal tuh kita kayak nyuri star gitu loh. Jadi di saat orang-orang istirahat, kita udah mulai ngelakuin aktivitas-aktivitas dan waktu kita tuh jadi lebih efektif ketimbang kita ngelakuinnya tuh di jam-jam yang sama kayak gitu. Kan di jam itu tuh aku kan mandi tuh, bangun. Nah itu tuh aku langsung nyuci baju. Terus jam 3 itu juga kalau misalkan udah siap mandi, itu setengah 4 itu aku langsung jemur kain kayak gitu. Nah jadi ketika orang jam 7 baru nyuci kain, aku kan udah siap. Nah jam 7-nya itu aku bisa belajar kayak gitu. Kan jadi kita lebih cepat ya nyuri start dibanding orang lain. Dan itu bikin waktu yang aku punya tuh bener-bener efektif banget dibanding aku bangunnya sama kayak yang lain gitu. Dan disinilah aku ngasih tahu bahwasanya gak usah begadang kayak gitu. Nah itulah kenapa aku bisa nggak begadang selama ngerjain tugas-tugas aku dan IP yang aku dapat tuh juga maksimal. Nah selanjutnya untuk menjadi pribadi yang produktif, kita juga jangan sampai melupakan untuk menyediakan me time. Jadi ini me time ini penting banget ya, karena kenapa? Karena mau gimana pun, seproduktif apapun, manusia itu juga perlu waktunya sendiri. Waktunya untuk refreshing, waktu untuk merefresh diri lah kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti malah kesannya itu apa ya, sibuk sama hal-hal yang kayak gitu sampai mungkin pikiran tuh udah stres segala macam kayak gitu. Jadi jangan sampai kita lupa untuk meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Nah selanjutnya tips produktif berikutnya itu adalah olahraga. Jadi buat temen-temen ya, menurut aku olahraga ini juga penting untuk mengatur produktivitas kita. Karena kenapa? Karena yang namanya produktif itu kan kita nanti memerlukan waktu dan tenaga segala macam ya. Nah pastikan fisik kita itu juga dalam kondisi prima. Nah biar dia dalam kondisi prima terus, usahakan kita tuh selalu olahraga, paling enggak seminggu sekali lah jogging atau maraton gitu ya. Walaupun sebenarnya dulu aku jarang juga sih olahraga, soalnya males gitu loh. Tapi ternyata olahraga tuh manfaatnya banyak banget kayak gitu. Cuman ya itu sampai detik ini juga masih malas olahraga kayak gitu. Entah kenapa sih malas banget olahraga kayak gitu, padahal kan tinggal lari ya, bisa olahraga lari atau kayak zumba, senam-senam kayak gitu kan bisa juga. Tapi entah kenapa jiwa mager tuh lebih meronta-ronta kayak gitu, jadi malas. Tapi kalau misalkan kalian pengen, aku menyarankan banget untuk olahraga supaya otak, tubuh dan seluruh anggota badan kita tuh juga fresh kayak gitu. Nah selanjutnya yang terakhir untuk menjadi pribadi yang produktif itu adalah usaha dengan maksimal guys. Perlu kalian tahu bahwasanya untuk menjadi pribadi yang produktif itu tidaklah gampang. Itu memerlukan usaha kerja keras yang sangat-sangat ekstra untuk bisa memproduktivitaskan diri. Apalagi buat temen-temen yang suka segan-segan sama temennya yang lain untuk bilang no kayak gitu kan. Nah itu tuh perlu usaha maksimal. Tetaplah berusaha untuk menjadi pribadi yang produktif, karena apa ya, sedikit demi sedikit itu lama-lama bakal jadi bukit ya. Kalau dalam perumpamannya itu pelan-pelan itu akan menjadi karakter, pelan-pelan itu akan nanti menjadi kebiasaan kita, dan ini akan menjadi kebiasaan baik untuk diri kita. Nah kalau misalkan kita udah produktif, biasanya itu kita tuh udah punya prioritas yang kita tahu loh, kalau misalnya ngelakuinnya itu nggak manfaat, ada hal yang lebih bermanfaat di sana yang bisa kita lakuin ketimbang kita ngelakuin ini gitu. Jadi kalau misalkan udah kebiasaan tuh kita udah bisa melihat polanya kayak gitu. Jadi kalau kalian masih bingung sama apa yang aku bilang, kalian boleh komen, dan juga kalian nanti boleh coba praktekin sendiri sebenarnya gimana sih rumitnya jadi pribadi yang produktif, apalagi buat yang belum biasa. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku hari ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah.